Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Pokoknya doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Nirmala yang berjudul Santet dari Purbalingga. Waduh, kalau kita bicara tentang Purbalingga, di sini Purbalingga terkenal dengan julukan kota knalpot. Waduh, kenapa? Karena di sana ada industri lokal yang cukup terkenal yaitu knalpot. Waduh, tapi berisik nggak ya kira-kira kotanya? Karena disebut kota knalpot ya. Dan selain knalpot, Purbalingga juga punya salah satu warisan budaya yang disebut wayang suket. Wah, di sini wayang suket ini menjadi kebanggaan ya, karena menjadi ikon dari kota Purbalingga juga. Tapi selain itu juga banyak sekali kisah mistis dari Purbalingga, dan salah satu yang paling terkenal adalah santetnya. Dahsyat banget santet dari Purbalingga. Dan bagaimana dahsyatnya santet dari Purbalingga ini? Oke, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Tapi sebelum kita masuk dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jakarta Barat. Dahsyatnya santet dari Purbalingga. Malam itu, jalanan di balap sepeda cukup lengang. Dua orang pemuda-pemudi tampak tergesa-gesa meninggalkan kontrakan triplek di dekat sungai. Menggunakan motor metiknya, pemuda itu membawa sang gadis meninggalkan jalan balap sepeda dan bergerak ke arah barat. Kita mau kemana? Ke kebun jeruk. Kita mampir dulu ke tempat kakakku ya. Gadis itu hanya mengangguk, tatapannya sedikit kosong seperti seseorang yang sedang melamun. Entah apa yang difikirkan oleh gadis itu, tapi sepanjang perjalanan gadis itu terus-menerus diam. Hingga akhirnya mereka pun tiba di kontrakan di sekitar kebun jeruk. Motor berhenti, pemuda itu meminta gadis yang diboncengnya untuk turun. Ini rumah siapa? Ini kontrakan Kak. Sebentar kita di sini dulu ya. Iya. Oh iya, handphone kamu mana, Nat? Gadis itu mengambil ponselnya dari tas kecil dan memberikannya pada pemuda itu. Dompet mana dompet? Tanpa membantah, gadis itu juga memberikan dompet yang berisi seluruh uang dan kartu ATM. Pemuda itu langsung menyimpannya di dalam tas. Mereka berdua turun dan langsung menuju salah satu pintu kontrakan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Tak lama kemudian, pintu kontrakan terbuka. Seorang pria berusia 30 tahunan dengan rambut yang disisir klimis ke belakang muncul. Dia tampak terkejut saat melihat kedua orang itu. Sangga, Nadia, tumben main malam-malam begini. Ya, kedua orang itu adalah Sangga dan Nadia. Mereka berdua meninggalkan kontrakan di balap sepeda untuk menghindari pengejaran keluarga Nadia. Kak, kita nginep di sini malam ini boleh nggak? Ya udah, masuk aja. Sangga menggandeng tangan Nadia dan langsung masuk ke dalam kontrakan yang tidak terlalu sempit itu. Nanti Nadia yang tidur di kamar aja. Kamu sama kakak tidur di sini ya, ucap Arka saat mengajak keduanya duduk di ruang tamu. Iya kak. Arka melihat barang bawaan keduanya cukup banyak, ia mengerutkan kening karena curiga. Kenapa barang kalian banyak banget? Sangga seketika gugup ketika mendapati pertanyaan tersebut. Ada apa Sangga? Kenapa barang kalian banyak banget? Kayak orang mau pindahan. Ini anu kak. Anu apa? Kalau ngomong yang jelas. Itu kak. Nadia pindah kerja. Apa dapat kerjaan baru? Nadia keluar dari kerjaan yang di Kelapa Gading kak.
Dia mau nyari kerjaan baru di sini. Karka tolong bantu cariin kerja buat Nadia ya. Emangnya kerjaan yang kemarin kenapa? Bukannya kemarin di Kelapa Gading sama omnya ya? Tanya Arka kepada Sangga dengan nada curiga. Kini tatapan Arka beralih pada Nadia. Berbeda dengan apa yang ia lakukan pada adiknya, Arka menatap Nadia dengan lembut. Nadia, ada apa dek? Kamu gak betah sama kerjaan kamu yang kemarin? Apa ada yang nakal sama kamu? Bilang sama ke Arka. Nanti ke Arka yang selesaikan orangnya. Belum sempat Nadia menjawab, dirinya kembali merasa mual yang tak tertahankan. Ia segera berlari ke kamar mandi dan muntah-muntah cukup lama. Sementara itu di ruang tamu, Arka menatap Sangga dengan tajam. Dia merasa jika adiknya itu sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Sangga, jawab yang jujur. Nadia kenapa? Masuk angin kali kak. Sangga, angkat wajah kamu, tatap mata kakak sekarang. Sangga menatap wajah kakaknya dengan penuh ketakutan. Jawab ke Arka sekarang. Kenapa Nadia mual-mual begitu? Kamu ngapain Nadia? Kenapa Nadia sampai keluar dari kerjaan? Sangga menelan ludah dengan kasar, jantungnya berdegup kencang. Nadia hamil kak. Plak! Tanpa basa-basi, Arka langsung menampar wajah Sangga hingga pemuda itu terjungkal. Hamil? Pekik Arka begitu marah. Kamu udah bisa apa kamu? Kamu udah bisa apa sampai hamilin anak orang? Hah? Kakak tenang dulu kak. Aku cuma main 3 kali. Anjing sih. Arka kembali menampar, bahkan menendang Sangga hingga tersungkur. Itu Nadia. Dia keluar dari kerjaannya. Dia kabur atau dia dipecat? Keluar kak, keluar. Apa keluarga Nadia udah tahu kalau dia hamil? Sangga mengangguk cepat. Dia benar-benar takut jika kakaknya akan membunuhnya. Dia tidak menyangka jika kakaknya akan semarah ini. Jika tahu, maka ia tidak akan pergi ke tempat ini. Keluarga dia udah tahu. Terus gimana? Dia diusir kak. Sangga, kamu itu ngancurin di depan orang, bikin malu keluarga. Terus kamu mau apa? Mau apa abis ini? Pulang ke Abah? Terus mau ngerepotin Abah yang udah tua itu? Enggak. Arka menggelengkan kepala. Ia merasa frustasi. Sangga, Nadia itu baru lulus sekolah, KTP-nya aja baru jadi. Udah kamu hamilin? Kamu nggak mikir sama keselamatan dia? Kak Arka ini kayak nggak pernah muda aja. Anjing! Kakak nggak pernah ngajarin kamu hamilin orang ya. Kakak nggak pernah ngasih contoh begini. Kumaha tuh si Nadia bisa sampai hamil? Kak, apa gugurin aja kayak pak? Arka kembali menampar adiknya. Setan, bisa-bisanya kamu pikir begitu. Kamu jaga Nadia baik-baik. Kalau sampai dia kenapa-napa, Kak Arka sendiri yang bakal turun tangan. Kalau Nadia keguguran, umurmu juga kelar. Ngerti? Iya kak, iya. Arka berkacak pinggang, memandang adiknya dengan wajah yang sudah merah padam. Saat dia menoleh, ternyata Nadia berdiri di ambang pintu dengan wajah ketakutan. Sepertinya Nadia sudah mendengar semuanya. Ia berjalan menghampiri Nadia dan menatapnya dengan lembut. Nadia, maafin kakak gagal mendidik Sangga. Kakak janji kedepannya kamu akan menjadi tanggung jawab ke Arka. Kalau Sangga macam-macam sama kamu bilang sama Kak Arka ya. Biar nanti Kak Arka yang pukulin dia. Kak Arka jangan pukul Sangga lagi. Nadia gak suka lihat Kak Arka marah-marah. Arka menghela nafas panjang dan mengelus kepala Nadia dengan lembut. Dia sudah menganggap Nadia seperti adik sendiri. Kak Arka bukannya suka marah-marah, tapi kakak gak suka adik Kak Arka ngelakuin sesuatu yang buruk. Sekarang kamu diusir sama keluarga kamu. Jangan khawatir ya. Kakak sama Abah akan jaga Nadia sepenuh hati. Nadia mengangguk pelan. Tatapannya kosong, seperti sudah tidak memiliki gairah untuk melanjutkan hidup. Nadia jangan sedih ya. Katanya kalau ibu hamil itu harus terus bahagia, oke? Iya kak. Arka berbalik dan keluar dari rumah itu. Nadia berjalan mendekati Sangga dan duduk di sampingnya. Sakit lah, pakai nanya lagi. Kan aku cuma nanya, jangan marah-marah ya. Sangga hanya mendengos dan mengabaikan Nadia.
Sekitar setengah jam berlalu, pintu kontrakan kembali terbuka. Tampak Arka yang datang dengan 2 kantong besar di masing-masing tangannya. Kakak udah bawain makanan sama keperluan Nadia ya. Katanya orang hamil harus minum susu ibu hamil, makan makanan bergizi sama minum vitamin. Jadi kakak udah belanja ayam, daging, telur sama buah. Kakak juga udah beli susu sama vitamin ibu hamil ya. Kakak nggak perlu repot-repot, ucap Nadia saat melihat banyak sekali barang yang dibeli oleh Arka. Kakak nggak repot kok. Semua ini kakak lakuin biar kamu tetap sehat. Jangan merasa ngerepotin juga ya. Kakak seneng bisa ngelakuin ini buat Nadia. Makasih Arka. Arka mengangguk singkat dan menata barang belanjanya di kulkas. Begitu selesai, Arka meminta Nadia untuk istirahat karena sudah malam. Nadia menurut, tak membantah sedikit pun. Begitu Nadia masuk ke kamar, Arka menarik kerah baju Sangga dan menariknya keluar dari kontrakan. Sangga, jawab kakak. Selain ngambilin Nadia, kamu itu ngapain dia lagi? Main guna-guna kamu. Loh, Arka kenapa bisa ngomong gitu? Kamu pikir kakak bodoh? Kakak emang baru kenal Nadia 3 bulan ini. Tapi kakak tahu sifatnya gimana. Kenapa tatapan dia jadi kosong begitu? Kamu ngapain dia, ha? Kakak mah main nuduh-nuduh aja. Dia sok kali udah diusir sama keluarganya. Jangan bohong kamu. Ngapain aku bohong sih, Kak? Kakak itu tahu Nadia anak tunggal. Senakal-nakalnya dia, pasti orang tuanya gak akan ngusir dia begitu aja. Loh, kenapa gak mungkin? Buktinya dia diusir. Lagian ini kan urusan aku sama Nadia, Kak. Kakak mendingan gak usah ikut campur lagi deh masalah ini. Kamu ini mau udah bisa apa, ha? Udah bisa kasih makan sama dia, ha? Kamu buat makan sehari-hari masih minta sama kakak. Sok-sokan gak mau dicampurin urusan beginian. Aku bisa kok, Kak. Liatin aja, aku bakalan nyukupin kebutuhan Nadia. Terserah kamu aja. Awas aja kalau Nadia sampai kekurangan. Kakak gak bakal segan namparin kamu lagi, paham? Setelahnya, Arka masuk ke kontrakan. Sang gembara ingin melampiaskan emosinya, tapi ia tidak memiliki keberanian untuk melawan kakaknya itu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Arka pergi untuk bekerja. Sementara Sangga belum juga bangun karena kebiasaannya yang tidur menjelang pagi. Nadia membuka kulkas, melihat stok bahan makanan yang ada di dalamnya, lalu mengambil beberapa butir telur dan sayuran. Dia mulai memasak makanan yang ia bisa, yaitu nasi goreng, meski perutnya terus-terusan terasa mual setiap kali ia mencium aroma bawang. Ketika sudah matang, ia membangunkan Sangga untuk sarapan bersama. Pemuda itu tampak membuka matanya dengan malas. Apa? Sarapan yuk. Apaan sih? Gue masih ngantuk. Gak usah ganggu tidur gue, ngapa? Aku takut kamu lapar. Udah, sana makan sendiri aja. Gue masih ngantuk nih. Aku gak mau makan sendiri. Aku mau ditemenin. Manja banget sih kamu. Sangga kembali merebahkan tubuhnya dan menutup wajahnya dengan bantal, mengabaikan Nadia yang menatapnya dengan sedih. Nadia lalu bangkit dan kembali ke kamar, mengunci pintu kamar dari dalam. Hingga sore menjelang, Arka pulang dari kantornya dan melihat Sangga sedang bermain game online di ruang tamu. Nadia mana? Di kamar. Arka melihat nasi goreng di atas wajan dan nasi putih di rice cooker. Dia membuka kulkas dan memeriksanya. Barang belanjaan yang kemarin masih utuh, hanya berkurang beberapa butir telur. Sangga, Nadia udah makan belum? Tahu, jawab Sangga yang masih sibuk bermain game. Arka merebut ponsel adiknya kemudian melemparnya. Kamu bisa nggak tahu? Kak, Nadia kan udah gede, kenapa sih? Kok lapar juga pasti makan. Nadia itu pacar kamu, lebih perhatian dong. Buat apa sih, Kak? Lebay, udah gede juga. Lebay. Si Nadia itu lagi hamil anak kamu. Kamu lebih pengertian dong. Jangan cuma mau enak pas bikinnya aja. Kak, Nadia udah makan kok, ucap Nadia yang tiba-tiba muncul di belakang Arka. Arka menoleh. Nadia udah makan? Serius? Tapi kenapa nasinya masih banyak? Nadia mual-mual, Kak. Pengen makan bakso. Bakso? Ya udah, nanti dibeliin ya. Susu sama vitaminnya udah diminum belum?
Belum kak, Nadia mual-mual terus. Yaudah, kamu istirahat lagi aja. Nanti kalau udah dibeliin baksonya Kak Arka panggil ya. Iya kak. Nadia kembali masuk ke dalam kamarnya. Arka melirik adiknya dengan tatapan dingin. Beli bakso? Gah, males. Beli bakso sekarang? Apakah Arka gaplok lagi? Sangga berdecak. Dia lantas bangkit dan pergi meninggalkan kontrakan dengan hati kesal. Sementara itu, di dalam kamarnya, Nadia tampak seperti orang yang kebingungan. Dirinya bingung kenapa tiba-tiba ia berada di tempat ini, dan saat ia mencari dompet serta ponselnya, dia lebih terkejut lagi karena tidak menemukan kedua barang itu. Aku di mana? Dia keluar dari kamar itu dan menemukan Arka yang sedang duduk sembari menyeruput kopi. Dia mengedarkan pandangan dan mendapati jika tempat ini adalah kontrakan Arka, kakak Sangga. Dia kembali duduk dan mengingat-ingat apa yang telah terjadi kepadanya. Aku datang semalam, terus sampai di Rawamangun sore. Habis itu ketemu Sangga, tapi habis itu Nadia berusaha mengingat-ingat kejadian setelah itu, tetapi kepalanya mendadak begitu sakit sampai membuatnya terjatuh dan merintih kesakitan. Pintu kamar terbuka. Arka muncul dengan wajah panik. Nadia, kamu kenapa? Aku pusing kak. Arka memapan Nadia dan membantunya berbaring di atas ranjang. Kamu jangan banyak gerak dulu ya, takut jatuh lagi. Iya kak. Sangga lagi beli makanan. Kamu sabar ya. Atau mau kakak bikinin susu? Gak usah kak. Oke kalau gitu, misal kamu masih pusing, nanti kita ke puskesmas aja ya. Iya kak. Oke, kakak nunggu di luar. Nanti kalau kamu butuh apa-apa, kamu panggil kakak aja. Jangan banyak gerak. Oke? Ya kak, makasih. Setelah memastikan Nadia berbaring dengan nyaman, Arka kembali keluar dan menunggu Sangga yang sedang membeli bakso. Namun, hingga 1 jam berlalu, adiknya itu tak kunjung pulang. Akhirnya, Arka keluar untuk mencari keberadaan adiknya. Dia tidak bisa menahan emosinya lagi ketika melihat adiknya itu sedang duduk di pos kamling bersama dengan beberapa pemuda lainnya. Dan saat dia sudah di samping Sangga, Arka langsung menarik bagian belakang kaos adiknya itu. Kamu tadi disuruh ngapain? Kenapa malah nyasar ke sini? Kak Arka, itu tukang baksonya tutup. Kalau tutup kamu pulang, kenapa kamu malah nyasar ke sini? Kamu gak tahu apa? Nadia nungguin bakso lagi di rumah. Ya kak, maaf kak, lagian dia pengen bakso aja ngerepotin orang. Heh, sekali lagi kamu ngomong gitu, gigimu kakak rontokin. Kakak ngapain sih ngomong gitu? Aku malu kan. Arka mendengus kesal dan menarik adiknya untuk pulang. Nadia sedang duduk di ruang tamu sembari memandangi jendela. Saat kedua pria itu masih ada, Nadia hanya menoleh sebentar sebelum melamun lagi sembari memandangi jendela. Nadia mengerutkan keningnya. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda dari Nadia. Tatapan gadis itu tampak berbeda. Ketika dirinya melihat Nadia di kamar, mata gadis itu tampak hidup. Berbeda dengan sekarang, tatapan Nadia terasa kosong. Akhirnya, Arka duduk di samping Nadia. Dek, ada masalah apa? Cerita sama Kak Arka. Gak apa-apa kak. Nadia kangen rumah. Nadia kembali menggeleng. Terus kenapa Nadia diem terus? Ada masalah apa? Ngomong dong sama Kak Arka biar Kak Arka bantu. Enggak kak, enggak apa-apa. Nadia sakit, mau ke dokter? Enggak kak. Ya udah. Nadia mau makan apa? Tukang baksonya tutup. Nadia mau makan buah aja kak. Ya udah, nanti kakak kupasin ya. Nadia kembali mengangguk. Nadia kembali ke kamar. Arka masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada anak itu sehingga perilakunya begitu berbeda. Sangga, ya kak, kamu pakai guna-guna apa buat dapetin Nadia? Enggak kak. Kamu pakai apa? Jujur, jangan sampai kakak tahu faktanya dari orang lain. Enggak pakai apa-apa kak. Kamu pikir kakak bodoh ya? Oke, kalau kamu gak mau bilang, kakak bakal cari tahu ke tempat Umi. Kalau sampai kakak nemuin sesuatu yang gak beres, kamu tahu sendiri kan kakak gimana. Jangan gitu dong kak. Yaudah deh, aku bakal jujur.
Tapi kakak jangan marah. Tergantung. Aku pakai bulu perindu. Gila, gak salah itu. Sangga, takut dia kabur, Kamu jadi udah aku pakai milih bulu anak orang, aja. Melet dia. Jangan-jangan kamu juga pernah minta dia buat aborsi ya? Loh, kok kakak tahu sih? Jadi kamu pernah beneran ya nyuruh dia aborsi? Iya, tapi sekarang enggak. Sekarang aku nerima anak itu, Kak. Bagus. Kalau kamu tahu. Ponsel di saku Arka bergetar. Dia segera mengambilnya. Notifikasi sebuah pesan masuk ke handphonenya. Surat penugasan dari kantor. Arka membacanya dengan seksama. Dia menghela nafas panjang ketika membaca inti dari pesan itu. Pemindahan tugas ke Bogor. Ini menjadi kabar baik sekaligus buruk untuknya. Kabar baiknya, ia mendapatkan kenaikan jabatan, dan kabar buruknya adalah dia tidak bisa memantau Sangga dan Nadia. Sangga, kamu ada tabungan berapa? Jutaan, Kak. Kemarin dapat proyek besar. Begitu ya? Kakak dipindahin ke Bogor. Kamu mau ikut? Gak bisa, Kak. Aku lagi ada kerjaan. Uangnya juga udah aku terima. Ya udah, Nadia yang kakak bawa aja. Loh, kok gitu? Nadia kan cewekku. Masa kakak yang bawa sih? Kakak gak percaya sama kamu. Disuruh beli bakso aja gak becus. Gimana kalian nanti kalau cuma berdua? Ya kalau berdua beda dong, Kak. Kakak percaya dong sama aku. Aku bakal jagain Nadia siang dan malam. Awas aja. Kalau sampai Nadia menderita, kakak bakal ambil dia. Iya. Nanti kalau Nadia sampai gak bahagia sama aku, Kak Arka bebas ngambil dia dari aku. Waktu berlalu dengan cepat. Kontrakan itu kini hanya dihuni oleh Sangga dan Nadia karena Arka yang sudah dipindah ke Bogor. Beberapa minggu berikutnya, mual yang dialami Nadia mulai berkurang. Wajahnya tak sepucat beberapa minggu sebelumnya. Hari itu, Sangga bersiap untuk bekerja. Nadia, teriak Sangga memanggil Nadia. Nadia membawa kotak bekal dan memasukkannya ke dalam tas Sangga. Sangga mengeluarkan uang Rp200.000 dan memberikannya pada Nadia. Ini uang pegangan buat kamu. Aku perginya gak lama kok ya. Iya, minggu ini jadwal periksa di puskesmas ya. Iya. Sangga bangkit lalu menenteng tasnya. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sangga pergi menggunakan sepeda motor metiknya, meninggalkan kontrakan itu menuju Jakarta Selatan. Dia menemui beberapa orang pelanggannya, dan setelah semua urusannya selesai, dia tidak langsung pulang, melainkan mengunjungi beberapa teman wanitanya terlebih dahulu. Mereka bertemu di Golden Mansion yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Seorang wanita dengan gaun merah seksi berjalan menghampiri Sangga. Hai Sangga, udah lama belum? Salsa, belum lama kok. Tumben banget ngajak aku ketemu. Enggak lah, tadi aku habis dealing sama Pak Daniel, jadi sekalian mampir deh. Wih, habis dapat proyek dong. Ya, tapi nggak terlalu besar sih, cuma 2 digit aja. Wih, bisa dong traktir aku minum? Boleh, malam ini pokoknya kita harus senang-senang. Serius, kebetulan banget nih, aku lagi libur jaga. Mantap, nanti malam kita gas. Sekarang kita minum-minum dulu ya. Mereka berdua lalu berjalan menuju bar dan memesan 2 jenis minuman beralkohol. Keduanya minum-minum sembari bercanda hingga wajah mereka memerah karena mabuk. Namun sebelum mereka benar-benar kehilangan kesadaran, Sangga menarik Salsa ke hotel yang berada di seberang Golden Mansion. Mereka masuk ke dalam satu kamar yang ada di lantai 5. Lampu menyala. Tampak sebuah ranjang queen size di sisi ruangan. Sangga melempar tasnya sembarangan. Ia mendorong Salsa hingga punggungnya menempel ke tembok. Wajah keduanya sudah memerah karena pengaruh alkohol. Sangga mengangkat dagu Salsa dengan kedua jarinya. Lihat aku. Dia menahan bau Salsa dengan satu tangannya agar tidak mundur. Setelah memastikan Salsa tetap di tempat, Sangga menyelipkan telapak tangannya di belakang leher Salsa dan menariknya hingga bibir mereka bertemu. Sangga menyandarkan satu tangannya di dinding samping kepala Salsa. Tangan tersebut perlahan merayap turun dan menggerayangi leher gadis itu.
Kehangatan tumbuh di antara keduanya. Salsa menyambut ciuman itu dengan gairah yang tak kalah besar. Tangannya menyelip ke punggung Sangga dan mencengkramnya. Sangga mendorong tubuhnya hingga menempel pada Salsa. Aroma tubuh gadis itu membuat sesuatu dalam dirinya bergejolak. Salsa mendorong Sangga hingga keduanya mendarat di ranjang. Tangannya dengan cepat membuka satu persatu kancing pakaian Sangga hingga terbuka seluruhnya. Sangga tak mau kalah, tangan nakalnya menarik resleting dress di punggung Salsa hingga habis. Dan yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang begitu liar. Sementara itu di tempat lain, Nadia merasa jika kepalanya begitu pusing dan perutnya juga mual. Dia berusaha menghubungi Sangga menggunakan ponsel baru yang diberikan oleh Sangga, tetapi tidak ada jawaban. Jangankan dijawab, tersambung pun tidak. Nadia yang merasa jika tubuhnya sangat lemah berusaha merayap ke depan untuk mencari pertolongan. Astagfirullah, Neng, kamu kenapa? Pekik seorang wanita parubaya ketika melihat Nadia yang merayap keluar dari kontrakan. Kamu kenapa, Neng? Sakit? Pusing? Wanita itu adalah Umi Sani, pemilik kontrakan yang ditempati oleh Nadia. Umi Sani juga sudah tahu jika Nadia sedang mengandung anak Sangga karena Arka sudah menjelaskan masalah ini dengannya. Dia segera memapan Nadia masuk dan mendudukkannya di kursi panjang yang ada di ruang tamu. Sangganya di mana, Neng? Sangga kerja, Umi. Kamu sendirian? Arka juga belum pulang? Iya. Ya Allah, Umi Sani tampak begitu khawatir. Dia kemudian merogoh sakunya, mengambil minyak angin yang selalu ia bawa kemanapun dia pergi dan mengoleskannya ke tengkuk Nadia. Nadia merasakan kehangatan seorang ibu dari apa yang Umi lakukan kepadanya. Tiba-tiba saja air matanya menetes. Umi Sani yang melihat itu menjadi semakin khawatir. Nadia, kenapa? Kenapa nangis? Nadia menggeleng. Semakin Umi memperlakukannya dengan baik, dadanya menjadi semakin sesak karena mengingat kedua orang tuanya di rumah. Umi menarik Nadia ke dalam pelukannya. Ia bisa merasakan kesedihan mendalam dari tatapan Nadia. Nadia, ada Umi di sini ya. Kamu boleh nangis. Nangis sampai Nadia puas. Tapi habis itu Nadia harus bahagia ya, demi janin yang ada di perut Nadia. Ya Umi. Dengan kelembutan seorang ibu, Umi menepuk punggung Nadia untuk menenangkannya. Cukup lama Nadia menangis. Akhirnya dia lelah dan tidur di dalam pelukan Umi Sani. Umi Sani meletakkan kepala Nadia dalam pangkuannya. Dia paham betul dengan apa yang dirasakan oleh gadis itu karena dia dulu juga pernah mengalami hal yang sama. Dan kini ketika ia melihat Nadia, dia seperti melihat dirinya di masa lalu. Bedanya, lelaki yang melakukan itu kepadanya lebih bertanggung jawab dibanding oleh Sangga. Hari demi hari berlalu, Sangga tak kunjung pulang. Meski Nadia sudah berusaha seirit mungkin, uang yang ditinggalkan oleh kekasihnya itu akhirnya habis dalam waktu 1 minggu. Hari ini juga jadwalnya untuk memeriksakan kandungannya ke puskesmas. Tapi dia tidak memiliki uang sepeser pun. Jangankan untuk memeriksa kandungan, untuk makan pun Nadia sudah tidak memilikinya. Tok tok tok. Nadia bangkit dan membuka pintu. Tampak Umi Sani berdiri dengan nampan berisi makanan di tangan. Umi, ada apa? Nadia, Umi masak sup ayam. Kita makan bareng yuk. Ini, kamu belum makan kan? Udah Umi, jangan bohong. Umi tahu kamu pasti belum makan. Ayo kita makan bareng. Iya Umi. Akhirnya Nadia mempersilahkan Umi Sani masuk dan mereka makan bersama. Nadia kembali terharu karena kebaikan yang Umi Sani tunjukkan. Di saat Sangga, pria yang ia cintai, sering mengabaikannya ketika Kak Arka, orang yang sangat memperdulikannya, pergi bertugas,
muncul Umi Sani yang sangat memperhatikannya. Lagi-lagi, Nadia tidak bisa menahan air matanya ketika menyuapkan sup ayam itu ke mulut. Nadia, makan yang banyak ya. Nadia harus kuat untuk Nadia sendiri, bukan untuk anak di dalam perut Nadia. Bukan juga buat Sangga, tapi buat diri Nadia sendiri ya. Iya Umi. Umi gak akan ngelarang Nadia nangis, tapi Nadia juga harus ingat cara untuk bahagia. Iya Umi. Nah, sekarang perut Nadia akan makin besar. Nadia udah beli perlengkapan buat jabang bayi? Belum Umi. Umi meraih tangan Nadia dan mengelusnya perlahan. Nanti biar Umi yang beliin ya. Nadia gak usah khawatir. Jangan Umi, biar nanti Nadia beli sama Sangga aja. Udah gak apa-apa, anggap aja ini rezeki si jabang bayi. Jangan ditolak ya. Tapi Umi, Nadia itu anak yang baik. Jangan tapi-tapian. Umi ikhlas lillahi ta'ala. Nadia tertunduk dan mengangguk pelan. Di saat orang yang ia sayang terus menyakitinya, Tuhan mengirimkan orang baik seperti Umi Sani padanya. Akhirnya, hari itu Nadia ditemani oleh Umi Sani memeriksa kandungan di bidan. Umi Sani mengatakan jika Nadia adalah anaknya. Itu membuat Nadia semakin terharu. Hari-hari berikutnya, Umi Sani juga terus menemani Nadia. Sangga hanya sesekali pulang dan memberikan uang yang jumlahnya tidak pernah cukup untuk memenuhi kehidupan. Bahkan Nadia harus bekerja sebagai buruh cuci untuk mencukupi kebutuhannya. Tapi aneh, meski Sangga memperlakukannya dengan sedemikian buruk, Nadia tidak memiliki pemikiran untuk pergi darinya. Sesekali Arka akan datang berkunjung, dan setiap bersama Arka pun Nadia terus menyembunyikan semuanya karena tidak ingin Sangga mendapat amukan dari sang kakak. Hingga 8 bulan berlalu, sekitar jam 12 malam, Nadia merasakan kontraksi berulang di perutnya. Sepertinya bayi dalam kandungannya akan segera lahir. Dia berusaha setenang mungkin mencari Sangga yang pamit nongkrong padanya. Sekitar 15 menit ia mencari-cari Sangga, tapi belum juga menemukannya hingga ia mengetuk pintu kontrakan Umi Sani untuk mencari pertolongan. Tok tok tok. Assalamualaikum Umi. Lampu ruang tamu tampak menyala. Tak lama kemudian Umi keluar masih menggunakan daster dan wajah yang mengantuk. Nadia, ada apa? Umi, Nadia mau minta tolong. Perut Nadia sakit. Sakit? Nadia kontraksi? Kayaknya iya Umi. Ya Allah, terus Sangga teh kemana? Gak tau Umi, tadi pamit main. Ya udah ayo, tunggu sebentar ya. Umi ambil dompet dulu. Umi Sani masuk untuk mengambil dompet dan juga kerudung. Setelah itu, mereka kembali ke kontrakan Nadia untuk mengambil beberapa perlengkapan. Setelahnya, mereka pergi ke puskesmas Kebonjeruk yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kontrakan. Umi, sakit, rintih Nadia saat tubuhnya dibaringkan di atas berangkar. Umi mengelus kepala Nadia dengan lembut, berusaha menenangkannya. Nadia anak Umi, kamu pasti kuat ya. Tapi sakit Umi, Nadia udah gak kuat. Nadia anak yang kuat. Nadia udah berjuang sejauh ini. Nadia pasti kuat ya. Ya sayang. Nadia menggeleng. Wajahnya pucat. Bulir-bulir keringat dingin menetes di wajahnya. Umi, Nadia udah gak kuat. Rintih Nadia yang kini bercampur dengan tangisan. Nadia pasti kuat. Nadia harus kuat. Umi mengambil botol air mineral dan membacakan sesuatu, entah itu doa apa, lalu meniupkannya ke dalam air botol tersebut. Setelahnya Umi Sani membantu Nadia meminum air tersebut. 2 teguk air itu masuk ke dalam kerongkongannya. Nadia merasakan mendapat energi tambahan dan rasa sakitnya sedikit berkurang. Dan saat azan subuh berkumandang, suara tangis bayi terdengar dari ruang persalinan. Nadia tidak bisa menahan tangisannya, bukan karena sedih, tapi karena ia merasa begitu bahagia, bersyukur sekaligus lega.
Jagoan Nadia udah lahir, ucap Umi Sani yang senantiasa setia menemani Nadia dari awal proses persalinan hingga bayi itu lahir. Nadia mengangguk. Umi, Nadia berhasil. Nadia udah jadi ibu. Umi Sani mencium kening Nadia karena sangat bahagia. Berbulan-bulan hidup bersama membuat hubungan antara keduanya seperti ibu dan anak. Anak kamu mau dikasih nama siapa? Nama Umi? Iya, kamu udah nyiapin kan? Nadia tampak berpikir sejenak dan mengangguk. Siapa namanya? Adiaksa Waya Sukma, Umi. Aksa. Adiaksa Waya Sukma. Bagus, nama yang bagus. Umi, tolong bantu liatin Aksa dulu ya. Kamu di sini sendirian gak apa-apa? Gak apa-apa Umi, tapi tolong liatin Aksa dulu. Iya, tapi jangan tidur ya. Kamu harus melek dulu, ngerti? Iya Umi. Umi Sani meninggalkan ruangan itu dan menuju tempat Aksa berada. Sementara itu, di tempatnya berbaring, Nadia merasa begitu hancur. Dia mengingat semuanya dengan jelas dan kini kebenciannya pada Sangga mulai tumbuh. Sangga brengsek, bajingan. Kebencian itu tumbuh bukan tanpa sebab. Nadia merasa jika Sangga pasti sudah melakukan sesuatu padanya hingga ia memilih jalan yang sangat bodoh dan terus bertahan dengannya. Jika Sangga tidak melakukan sesuatu yang buruk, pasti dirinya akan memilih kembali ke rumah meski mendapat amukan dari orang tuanya. Awas kamu Sangga, kamu bakal ngerasain akibatnya. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Muncul Arka dan juga Sangga dengan wajah yang panik. Nadia, kamu udah lahiran? Kamu baik-baik aja? Arka, ya maaf kakak baru datang. Semalam gak ada kendaraan. Gak apa-apa kak. Arka menoleh dan melirik adiknya. Sangga, awasi anak kamu. Jangan sampai anak kamu nanti ketukar sama bayi yang lain. Ya kak. Sangga keluar dari ruangan itu dan hanya tersisa Arka dan Nadia di dalam ruangan itu. Nadia, kakak dengar-dengar anak kamu laki-laki ya? Iya kak, namanya Adiaksa Waya Sukma. Arka tersenyum senang. Oke, nanti setelah kamu keluar dari sini kita langsung pulang aja ke Banten ya. Kamu pasti repot kalau harus ngurus anak sendirian. Tapi kalau kamu di rumah abah kan ada yang bantu jaga anak kamu. Terus juga kamu bisa fokus pemulihan ya. Arka, Nadia mau telepon mama boleh? Gimana kalau teleponnya nanti aja? Emosi kamu masih belum stabil. Arka janji deh, begitu kamu pulih nanti kita telepon keluarga kamu ya. Meskipun tidak setuju, Nadia hanya bisa mengangguk. 3 hari kemudian, Nadia dan Aksa dibawa oleh Arka ke Pandeglang, Banten. Pada awalnya, Umi Sani melarangnya dan meminta Nadia untuk terus tinggal. Namun, Arka menegaskan jika Nadia harus ikut dengannya dan Umi Sani tidak mampu menghalaunya. Di Pandeglang, Nadia mendapat perlakuan yang begitu baik dari keluarga Sangga. Hanya Sangga satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan buruk. Setiap kali Aksa menangis, Sangga akan membentak Nadia dan menganggap Nadia tidak becus mengurus anak. Orang tua Sangga berkali-kali menegur Sangga agar bersikap lebih lembut, tetapi hanya mempan beberapa menit sebelum ia kembali ke watak aslinya. Hari-hari berlalu. Nadia semakin tertekan dengan Sangga yang berada di sampingnya. Kebencian yang tumbuh di hatinya semakin kuat seiring berjalannya waktu. Bahkan tidak jarang Nadia mengumpati dirinya sendiri karena mau dengan laki-laki seperti Sangga. Sebulan berlalu setelah Nadia diboyong ke Pandeglang. Suatu hari, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Sangga. Jantung Nadia berdegup kencang. Itu adalah mobil yang sangat ia kenali karena itu adalah mobil milik orang tuanya. Sangga, kayaknya yang datang deh. Coba kamu lihat, ucap Nadia yang pura-pura tidak mengenal tamu tersebut. Apaan sih? Males banget deh. Itu ada mobil berhenti. Siapa tahu dia nyariin kamu. Masa? Kalau itu Pak Daniel terus mau kasih kamu kerjaan lagi gimana?
Sangga menghela nafas panjang dan akhirnya ia keluar. Bukan Pak Daniel atau orang-orang yang biasa memberikannya pekerjaan. Dua orang yang berdiri di hadapannya justru adalah orang tua Nadia yang membuatnya gugup seketika. Sangga tidak mampu berkata-kata dan langsung berbalik untuk memanggil Nadia. Pertemuan yang begitu mengharukan terjadi. Nadia baru mengetahui jika selama ini ibunya terus mencarinya siang dan malam. Dia semakin merasa bersalah karena baru menghubungi sang ibu setelah anaknya lahir. Nat, cucu ibu namanya siapa? Aksa, Bu. Adi Aksa, Waya Sukma. Kenapa kamu kasih nama itu, Dok? Sukma, itu nama kecil ibu kan? Waya Sukma artinya cucu ibu. Aku sangat berharap Aksa memiliki keterikatan dengan ibu. Ya, nama kecil Winarsi, ibunda dari Nadia adalah Sukma Winarsi. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang lebih sering memanggilnya dengan Ibu Winarsi dan nama kecilnya pun mulai terlupakan. Kamu pulang ya, Dok. Ibu cuma punya kamu di dunia ini. Sekarang ibu gak cuma punya aku, tapi ada Aksa juga. Ibu seneng banget. Dari dulu itu ibu pengen banget punya anak cowok. Kamu masih muda, Dok. Gimana kalau Aksa jadi anak ibu aja? Ibu, masa udah mikir gitu sih? Ya gimana? Ibu ini masih pengen punya anak. Kamu habisin aja waktu muda kamu untuk senang-senang ya. Biar Aksa ibu yang ngurus. Ibu, ini kan anak aku. Ini cucu ibu. Dan kamu anak ibu. Ibu sama-sama sayang kalian berdua. Ya udah, lihat nanti aja. Ya, sekarang kamu siap-siap ya. Kita pulang 2 hari lagi. Seperti yang dikatakan oleh Winarsi, 2 hari kemudian mereka pun kembali ke Jawa Tengah, tepatnya ke Purbalingga. Sangga duduk di depan, menemani Rusli ayah Nadia, sementara di jok belakang ada Nadia dan ibunya serta Aksa. Perjalanan panjang dan melelahkan itu akhirnya berakhir. Pernikahan Nadia dan Sangga digelar dengan begitu meriah dan semua itu dibiayai oleh keluarga Nadia. Bahkan saat pernikahan pun orang tua Nadia yang menyiapkan cincin pernikahan mereka. Namun hal itu bukan karena orang tua Nadia yang terlalu dermawan atau bertindak bodoh, melainkan ada sesuatu yang mereka rencanakan. Dalam cincin yang kini dipakai oleh Sangga, Winarsi sudah menyelipkan sesuatu yang sewaktu-waktu bisa ia aktifkan. Sangga yang tidak mengetahui terdapat bom waktu dalam cincin tersebut terus menggunakannya tanpa curiga. Bahkan ketika dirinya bertemu dengan Salsa pun ia masih mengenakan cincin tersebut. Dan saat malam panas itu terjadi lagi, ada sesuatu dalam diri Sangga yang bergejolak. Kepalanya mendadak terasa sakit seperti ditusuk-tusuk jarum dan emosinya meningkat tajam. Dia menjadi begitu marah ketika melihat tubuh polos Salsa dan langsung menampar wajah Salsa hingga membekas. Salsa yang ketakutan dengan perubahan yang terjadi kepada Sangga tidak berpikir 2 kali untuk pergi meninggalkan hotel itu. Begitu Salsa pergi, Sangga semakin menggila. Dia merusak fasilitas yang ada di dalam kamar tersebut dan menghancurkannya. Arka yang sedang bekerja di Bogor begitu terkejut saat seorang staf hotel menelponnya dan memintanya untuk datang. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja Sangga menjadi gila. Apa ini efek bulu perindu? Batin Arka ketika mengingat jika adiknya pernah memiliki bulu perindu. Jika kegilaan itu berasal dari sana, itu artinya dia harus mencari tahu dari mana adiknya mendapatkan barang tersebut. Seorang teman Sangga mengatakan, jika Sangga pernah mendatangi Mbak Kromo, tanpa membuang waktu, Arka segera membawa adiknya ke sana. Namun, rumah Mbak Kromo sudah kosong. Tetangganya mengatakan jika Mbak Kromo sudah pulang kampung sejak setahun yang lalu.
Arka tidak menyerah. Dia mendatangi beberapa orang pintar yang ia kenal, tapi tetap saja Sangga tidak bisa diobati. Terkadang Sangga mengamuk dan juga menghancurkan barang. Tidak jarang juga dia terlihat seperti orang yang ketakutan. Karena sibuk mengurusi Sangga, Arka mendapatkan kabar yang begitu buruk. Sebuah surat pemecatan datang dari perusahaan tempatnya bekerja. Dia terlalu sering mengambil izin dan juga sering terlambat masuk kerja. Tidak hanya itu, pekerjaannya juga tidak rapi, membuat bosnya merasa tidak puas. Arka pasrah. Tidak bisa dipungkiri, selama Sangga sakit, pekerjaannya terbengkalai. Tabungannya kini juga habis untuk membawa Sangga berobat ke sana sini ke orang pintar. Hingga beberapa bulan kemudian, Arka yang sudah lelah menghadapi kegilaan adiknya memutuskan untuk memasukkan Sangga ke rumah sakit jiwa. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Nirmala. Oh, ini teman-teman, kisah ini adalah sudut pandang lain ya. Dari ini berarti yang disorot dari Nadia dan juga Sangga. Jadi kisah sebelumnya adalah ketika Bulu Perindu dibalas santet dari Purbalingga. Nah, di sini dijelasin nih, karena banyak teman-teman kan yang juga nanya waktu itu, di sini dijelaskan perjalanan Nadia dan Sangga. Ternyata Nadia dan Sangga ini nggak langsung ke Banten. Saya juga baru tahu ya, saya pikir tadinya langsung dibawa ke Banten tuh sampai melahirkan, tapi ternyata mereka menetap di Jakarta Barat sampai dengan Nadia melahirkan. Barulah ketika melahirkan dibawa ke rumah orang tua dari Sangga, yaitu di Pandeglang, Banten. Di sini luar biasa ya, bagaimana kegigihan orang tua Nadia mencari-cari itu hampir setahun berarti ya teman-teman ya, dia kehilangan anaknya, tapi dengan sabar, dengan gigi dia mencari, akhirnya ketemu, dibawa pulang lah. Tapi ternyata dengan dibawa pulangnya dia ya, di pesta pernikahan, diberikan pekerjaan Sangganya, masih tersimpan dendam di hatinya Bu Winarsi, orang tua dari Nadia, yang mana akhirnya mengirimkan santet atau guna-guna lewat media cincin yang dipakai oleh Sangga, yang mana cincin itu disebut cincin pernikahan. Sangga nggak curiga dong, make aja, asik aja, tapi ternyata di situ ada bom waktu yang kapanpun siap diledakkan oleh Bu Winarsi. Keren, pakai banget kisahnya. Ini Sangga emang keterlaluan ya. Udah dia ngambilin Nadia, dipelet pula Nadia pakai Bulu Perindu, dan masih juga selingkuh sama Salsa sampai dengan Salsa hamil. Kan kurang ajar banget ya. Tapi di sini saya lebih menyoroti kepada Arka. Dalam kisah ini Arka kan baik ya, dia sayang sama Nadia, dia mukulin si Sangga dan perhatian, bertanggung jawab terhadap kehidupan Nadia dan Sangga. Tapi oke, mungkin dia orang baik ya, Arka orang baik, tapi menurut saya jalannya salah. Jadi seharusnya ketika seorang kakak mendapati adik yang seperti itu, ini udah pidana loh teman-teman, hati-hati. Ini udah pidana karena dia membawa lari anak gadis orang. Jadi ini udah pidana. Sangga ini sudah melakukan tindak pidana yang sangat ancaman hukumannya berat ya, karena dia sudah membawa lari anak gadis orang, dan Arka memfasilitasi. Jadi sama aja dia ikut serta dalam kejahatan tersebut. Harusnya sebagai seorang kakak Arka, segera laporkanlah kepada orang tua Nadia, cari keberadaan orang tua Nadia, apapun bagaimanapun caranya, kembalikan dulu gitu loh. Nanti setelah itu mau dinikahkan kah atau apa terserah, yang penting kembalikan dulu, jadi tidak masuk ke dalam unsur pidana. Jadi ini teman-teman ya, mungkin ini bisa jadi pelajaran hidup kita semua juga. Jadi kedepannya mungkin Arka, sekali lagi saya tekankan, Arka baik, tapi jalannya salah. Dengan dia merawat Nadia, memastikan kesehatan keselamatan Nadia sampai dengan melahirkan, dia pikir itu adalah cara yang benar, itu enggak benar sama sekali teman-teman. Untungnya di sini orang tuanya Nadia, Bu Winarsi dan Pak Rusli, tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib. Karena kalau sampai dilaporkan sudah selesai sudah, dan Arka bisa ikut terseret di sini. Luar biasa kisahnya. Asli keren, pakai banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru gabung bisa ngikutin nih, ketika Bulu Perindu dibalas oleh santet dari Purbalingga.
Jadi ini adalah satu kesatuan kisahnya ya. Keren pakai banget. Nirmala pokoknya nggak pernah gagal deh kisah-kisah dari Nirmala ya. Terima kasih Nirmala. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Silakan, atau hanya sekedar saling menyapa juga boleh. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu klik tombol hype-nya ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa di share link videonya ini agar teman-teman yang lain juga berasa ikut terhibur. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.